Ayan, Perusahaan larang merokok. aduh, sudah 24 jam. Benar-benar di batas maksimal. Ayan, aku dan tim sudah begadang semalaman. Prestasi dan kegagalan menunggu kontrak ini sungguh tak bisa bertahan lagi. Jadi aku merokok sebentar. Aku sengaja ke area tangga. Ini semua bukan alasan. Di depan aturan, semua orang setara. Meski kamu tunanganku, aku sebagai direktur utama tak bisa rusak aturan hanya karena hubungan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kamu dipecat. Kamu dipecat. Silakan urus sendiri prosedur pengunduran dirimu. Hao Sui juga adalah tunanganku. Jangan membuat keributan yang memalukan. Kamu dan aku sama-sama tahu. Kontrak ini berhubungan dengan hidup matinya perusahaan. Aku demi dapat kontrak ini nyaris kehilangan nyawa. Jika bukan karena aku, proyek ini sama sekali tidak akan bisa didapatkan. Sekarang, kamu hanya karena sebatang rokok. Ingin memecatku? Kontrak itu jelas didapatkan oleh Hehan. Kamu pikir dengan mengklaim pujian orang lain, aku akan memaafkanmu? Siapa Hehan itu? Aku adalah asisten Direktur Liu. Maaf, Kak Qingyang, aku tidak sengaja melaporkanmu. Aku alergi bau rokok. Kak Qingyang, aku tahu kamu tidak rapi. Aku tahu kamu tidak rapi. Aku tahu kamu tidak rapi. Tapi Hao Sui perusahaan kosmetik. Sebagai eksekutif, jaga penampilanmu. Harus rapi. Jika tidak, pelanggan akan mengira kita menjual barang palsu. Karena kamu tahu aku adalah eksekutif perusahaan, maka seharusnya kamu bersikap yang pantas terhadap eksekutif. Bawahan yang melawan atasan, bagaimana pelatihan masuk kerjamu? Direktur Liu, maaf, aku terlalu memperhatikan citra perusahaan. Gu Qingyang, kamu hanyalah seorang wakil direktur, perlukah sombong seperti itu? Kontribusi terbesar untuk perusahaan, Hehan yang terbesar kan? Lagi pula, kamu sudah dipecat oleh perusahaan, bukan lagi eksekutif. Aku ingin kamu segera meminta maaf kepada Hehan. Minta maaf kepadanya. Benar, saya perintahkan kamu sebagai presiden perusahaan. Minta maaf ke Hehan sekarang. Mengerti? Yang kamu inginkan adalah pengikut yang patuh, dan bukan seorang yang menemanimu berjuang. Dunia bisnis itu kejam. Semoga kamu beruntung. Selamat tinggal. Flash disk itu. Bagaimana? Nyaman? Nyaman. Oh begitu. Demi hubungan kita yang sudah berpacaran 10 tahun, aku tidak akan berkonflik denganmu. Tapi Liu Ruyan, kamu akan menyesal. Su, aku akan ke perusahaanmu untuk mengerjakan proyek membantu keluarga Su memenangkan tender Dongcheng tahun ini. Syaratnya, di tangga perusahaanmu, boleh merokok. Qingyang, lama tak jumpa. Masih humoris. Asal kamu bergabung di perusahaanku, bukan cuma merokok di tangga, bahkan kalau kamu pukul aku di kantor, aku tak keberatan. Kalau gitu sepakat. Sepakat soal apa?
Aku peringatkan kamu, jangan main-main dengan urusan bisnis. Aku bisa marah. Aku tidak bercanda. Gu Qingyang, kamu serius? Grup, Liu itu kan kamu yang bangun untuk Liu Ruyan dari nol. Mau lepas? Dulu ku tawar 60 juta. Jadi konsultan teknis, kamu tolak? Bilang itu hianat ke Liu Ruyan. Sebelum dapat surat pemecatannya pagi tadi, aku memang berpikir begitu. Tapi sekarang, tak perlu lagi. Katanya dulu kalian sudah bertunangan. Sekarang bagaimana? Kami putus. Boleh aku antri? Aku suka sama kamu. Singkat saja. Aku lagi tak enak hati, tak mau bahas ini. Tolong pesankan tiket ke kotamu. Besok aku langsung kerja. Serahkan padaku. Posisi apa yang Pak Gu mau? Butuh sumber daya apa? Berikan tim dan anggaran. Sisanya jangan ikut campur. Aku pulang bereskan barang dulu baru berangkat. Halo, nomor tidak terjangkau. Coba lagi nanti. Ganti sandi. Cepatnya kayak ganti pacar. Saya adalah asisten direktur Liu. Asisten. Benar juga kau. Halo? Kak Qingyang, ada yang perlu dibicarakan dengan saya? Tidak ada. Aku mau konfirmasi sesuatu. Ini urusan pekerjaan. Saya sibuk. Kau di rumahku kan? Aku tidak ada di sana. Aku tahu. Untuk apa dia menelponmu? Mau apa lagi? Dia cuma mengujiku. Tidak apa-apa. Xiaohan, biar dia tahu kau di sini, dia takkan berani naik. Aku tahu sifat pengecutnya. Sudah jelas. Sudah bertahun-tahun hidup bergantung pada wanita, naik jabatan dengan mengandalkan wanita. Sayangnya, sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Abaikan saja dia. Kita lanjutkan. Halo, apakah ini produsen kunci pintu digital? Saya akan pergi jauh. Kunci pintu rumah saya rusak. Tidak bisa mengunci secara otomatis. Tolong kunci secara jarak jauh untuk saya. Gu Qingyang, kamu gila. Kenapa kunci pintu rumah sendiri? Kamu tahu, tadi malam aku dan Hehan hampir Apa? terkunci di luar rumah. Sia A6888, ketawa apa kamu? Lelucon buruk macam kamu ini, sama sekali tidak lucu. Aku sangat lelah bekerja tiap hari. Jangan kekanak-kanakan. Siang hari di kantor. Sudah kasih orang spa, belum cukup. Malam masih dibawa pulang. Teknisi di tempat pijat ini pasti tidak sibuk sepertimu kan? Wajar saja kalau lelah. Gu Qingyang, kamu berani-beraninya membuntuti aku. Kamu tidak punya malu ya? Bukankah aku yang memecat kamu? Itu karena kamu melanggar peraturan kantor dulu. Lagi pula, hubunganku dengan Hehan bersih. Tadi malam karena lembur sampai larut, dia mengantarku pulang. Kamu kok cepet banget sih? Kamu bicara begitu meyakinkan, malah hampir membuatku lupa. Di rumah masih ada kamera pengawas. Kamera pengawas? Kamera pengawas apa? Halo? Halo? Beraninya dia tutup teleponku. Dia gila? Gu Qingyang, kau lebih menjijikkan dari bayanganku. Pasang kamera di rumah? Mau apa? Kusarankan dalam setengah jam. Hapus semua ini. Lalu segera ke sini. Minta maaf padaku dan Hehan.
Direktur Gu, akhirnya ketemu Anda. Direktur Liu, dia ada masalah. Apa yang terjadi? Kecelakaan Direktur Liu. Dia kecelakaan mobil. Dia di mana? Rumah sakit. Polisi tiba, sedang ke rumah sakit. Direktur Liu menyuruh kami temui Anda. Ayo, ikut kami lihat. Pengiriman pengembangan. Mobil saya bermasalah. Perlu ditangani. Saya akan berangkat nanti saja. Yang saya suruh siapkan, sudah siap semua? Sesuai instruksi, kantor khusus sudah siap. Tim proyek independen. Tim proyek independen tidak cukup. Tenaga kerja dari divisi teknologi dan pemasaran dialihkan ke sini. Baik, Konfigurasi Director Su ini setara dengan penyambutan mitra strategis. Gu Qingyang bukan sekadar mitra. Apa yang dengan mudah dibuang Liu Ruyan? Saya justru akan angkat setinggi langit. Saya dan Liu Ruyan sudah bersama 10 tahun. Jangankan menyuapi makan, bahkan untuk satu pesanan makanan, dia tak pernah memesankannya untuk saya. Qingyang, kamu datang. Gu Qingyang, kamu datang. Kalian yang mengemudikan mobilku. Qingyang, dengarkan aku. Jalan Lingkar Barat. Kecelakaan serius. Mobil perak. Tabrak pejalan lalu kabur. Korban dirawat intensif. Polisi ambil rekaman CCTV. Selidiki kendaraan pelaku. Pelaku diminta segera menyerahkan diri. Kalian menabrak orang lalu kabur. Siapa bilang kami menabrak orang? Dia yang tiba-tiba menyeberang. Kami tak sempat menginjak rem. Menabrak ya menabrak. Benar atau salah, biarlah polisi yang menentukannya. Jika benar seperti katamu, kesalahan ada di pihak mereka. Lalu kenapa kalian kabur? Siapa bilang kami kabur? Hihan. Wajahnya pucat pasi. Bahkan tak bisa memegang kemudi. Aku khawatir dia kenapa-napa. Jadi ku bawa dia ke rumah sakit. Aku juga perlu memikirkan cara menangani masalah ini. Itu urusan kalian. Tapi menurutku, untuk menghindari masalah, aku harus laporkan ke polisi bahwa bukan aku yang mengemudi. Qingyang, bisakah kau katakan pada mereka bahwa mobil ini kau yang bawa? Maksudmu, mau ku jadikan kambing hitam untuk pacarmu yang baru? Aku harus bantu pacar barumu ambil alih kesalahan. Urusan ambil alih kesalahan, apa pentingnya? Kenapa bicaramu harus seburuk ini? Ini kan cuma bantuan kecil. Maaf, aku tidak bisa bantu untuk hal ini. Gu Qingyang, kau ini tunanganku. Bantuan kecil seperti ini saja kau tak mau berikan. Bagaimana aku bisa tenang menikahimu? Kalau begitu, batalkan pertunangan kita. Halo? Bapakku, ada mobil atas nama Anda. Pagi tadi kecelakaan di Jalan Sihuan. Dia juga kabur dari TKP. Mari kami konfirmasi. Anda yang menyetir saat itu? Iya, benar. Dia sendiri menyetir. Saya tunangannya. Saat kejadian, saya di kursi depan. Maaf ya, sudah merepotkan kalian. Saya akan segera menyuruhnya melapor ke polisi. Liu Ruyan, kau benar-benar membuatku tercengang. Qingyang, aku tahu, kita banyak kesalahpahaman belakangan ini. Setelah kau bantu Hehan urusan ini, bagaimana kalau kita menikah? Kamu berani bilang begitu? Kata-kata tak tahu malu. Jujur saja pada kalian, aku tidak bisa bantu untuk hal ini. Lupakan saja niat kalian. Gu Qingyang. Setelah kejadian itu, saya sudah sering menasihatinya. Suruh dia segera menyerahkan diri. Tapi dia bilang, dia wakil direktur terhormat. Masa harus masuk penjara? Dia juga bilang meski perkaranya terbongkar, cukup ganti rugi ke keluarga korban, urusan pasti beres. Punya uang bisa semena-mena ya? Punya uang bisa bertindak semaunya? Anak saya masih terbaring di ICU. Sekalipun saya tak mau ganti rugi, dia harus dihukum seumur hidup. Kembalikan anak saya. Qingyang, kau sudah sadar.
Aku sudah ceritakan soal tabrakanmu pada mereka semua. Durjana, berbuat jahat masih tenang saja? Nurani kau tak sakit? Jangan takut. Ini cuma sedikit obat agar kau diam, masuk penjara yang baik. Setelah bebas nanti, akan kuberi penawarnya. Sudah seharian? Tak ada kabarnya. Coba selidiki apa yang terjadi pada Gu Qingyang, lalu pesankan tiket pesawat ke sana. Siap. Rapat selesai. Gu Qingyang, jangan sampai ada musibah menimpamu. Tuan Gu, ini disediakan oleh Nona Liu. Rekaman CCTV dari lokasi kecelakaan. Apa yang ingin Anda katakan? Palsu. Dibuat Mobil ini milikmu. Tunanganmu. Juga bilang kamulah yang nabrak orang itu. Ini video dari lokasi kecelakaan. Buktinya jelas. Kamu masih berani membantah. Bapak polisi, sudah kunasihati berkali-kali, tapi dia tak dengar. Bahkan mengatakan bahwa nyawa orang miskin tidak berharga. Menyuruhku tidak mengganggunya. Saya seorang perempuan, benar-benar tidak punya cara lain. Hanya berharap hukum dapat menghukumnya. Liu Ruyan. Liu Ruyan. Kau berulang kali menggunakan tindakan untuk membuktikan. Di jalur kehinaan dan kebejatan ini, kau menang dengan sangat mudah. Bawa Gu Qingyang. Tahan untuk dituntut. Direktur Su, masalahnya sudah diselidiki dengan jelas. Liu Ruyan sudah gila? Dia pikir bisa tutup langit dengan satu tangan. Baiklah, punya kemampuan untuk memutarbalikkan kebenaran, jangan takut bermain api dan membakar diri sendiri. Segera ke rumah sakit. Dasar binatang, kembalikan anakku. Kau kembalikan anakku. Sampah masyarakat seperti ini seharusnya dikurung di penjara. Jangan lepas. Expose dia di internet, biar dia kehilangan reputasi. Inilah akibatnya melawanku. Pengemudi yang sebenarnya adalah orang lain. Gu Qingyang, tenang saja. Mulai sekarang, saya yang akan bicara untukmu. Saat kecelakaan, Gu Qingyang istirahat di hotel. Ada rekaman CCTV lengkap, itu bukti dia tak bersalah. Rekaman dashcam itu, saya sudah meminta pakar AI untuk memeriksanya. Itu palsu dan disintesis. Ternyata itu palsu. Liu Ruyan, dia kasih kesaksian palsu karena pengemudi sebenarnya bukan Gu Qingyang, tapi orang yang selingkuh dengannya. Hei Han, Bisakah kamu menjamin keaslian bukti-bukti ini? tentu, tim pengacara saya sedang menuju ke sini. Mereka akan jadi pengacara TN Gu dan akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan kalian. Suaranya sengaja diberi obat. Boleh aku bawa ke dokter dulu? Ini terakhir kalinya kamu menjelek-jelekannya di depan publik. Liu Ruyan, kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi tak akan pernah absen. Segera panggil Han. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu, Kalian lakukan apa? Aku terluka. Lepaskan. Kamu diduga melanggar lalu lintas dan kabur. Kami bawa kamu untuk penyelidikan. Lepaskan dia. Jangan bawa itu. Mobil Gu Qingyang. Dia yang menabrak orang itu. Lepas. Lepaskan. Kamu diduga bersaksi palsu dan menyembunyikan pelaku. Kamu ikut kami. Gu Qingyang. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Obat ini dapat menetralkan komponen mati rasa di tenggorokanmu. Hal hari ini, terima kasih. Liu Ruyan sudah keterlaluan. Gila. Bahkan menjebak orang masuk penjara, dia berani melakukannya. Sekarang juga saya akan menuntut mereka untukmu. Biarkan mereka membusuk di penjara. Perusahaan yang memenangkan tender, waktu pengumuman, masih berapa hari lagi? Tepatnya besok, Jangan buru-buru. Kalau begitu, tunggu sampai besok diumumkan. Baru kita bicarakan lagi setelah pemenang tender diketahui. proyek ini, selama ini kamu yang menanganinya. Liu Ruyan pasti mengira sudah memegang kemenangan. Kalau begitu, biarkan dia melihat
bagaimana dia sendiri kalah. Direktur Liu. Proyek Dongcheng itu sudah pasti kan? Saya ucapkan selamat duluan. Betul. Di industri ini semua bilang, grup Liu pasti menang tender. Kami sudah menyiapkan hadiah. Ucapan selamat. Tentu saja. Haha, memang pantas disebut Direktur Liu. Pertarungan ini dilakukan dengan sangat baik. Ah, tidak. Ini semua berkat usaha bersama. Kalau boleh bicara, Direktur Liu memang beruntung. Di bawahnya ada Gu Qingyang, talenta puncak seperti ini. Perusahaan ini sama sekali tak terkalahkan. Memenangkan proyek, bukankah itu mudah? Gu Qingyang ini bisa dibilang adalah pembunuh andalan grup Liu. Aku pernah dengar, Direktur Su dari grup Su pernah 3 kali datang berkunjung, tetap tidak bisa mengundang tokoh besar ini. Grup Liu bisa memenangkan proyek ini adalah berkat aku dan Hihan. Dengan Gu Qingyang ada hubungan apa? Ini, Gu Qingyang cuma bagus di luar. Dia seenaknya langgar disiplin perusahaan, merokok di lorong. Udah saya pecat. apa? Direktur Liu, Anda bilang Anda memecat Gu Qingyang. Telah dipecat? Ya, ada masalah? Hahaha, tidak ada masalah. Kali ini menang tender, paling berjasa, Hihan. Bukan dia, aku takkan dapat proyek ini. Benar, Nyonya Liu benar. Nyonya Liu pandai menempatkan orang, mata tajam menemukan talenta. Oh iya, Nyonya Liu, ada teman tunggu aku di sana. Segera selidiki lokasi Gu Qingyang. Ingat, tanpa peduli biaya apapun, meski gajinya harus digandakan, rekrut dia untuk kita. Mengerti? Sauhan, mobil mewah jutaan favoritmu itu, sudah kubelikan. Setelah tender selesai, akan kuajak kau mengambilnya. Nyonya Liu baik sekali padaku. Tenang, selama aku di sini, takkan kubiarkan siapapun kalahkanmu. Mulai hari ini, perusahaan bebas dari bayang-bayang. Gu Qingyang, semua akan tahu. Kejayaan keluarga Liu milik kita. Hadirin sekalian, sekarang akan diumumkan pemenang tender proyek Dongcheng. Tanpa Gu Qingyang, kita tetap bisa menang. Nyonya Liu, sebentar lagi akan kutantimu merayakannya. Pemenang tender proyek Dongcheng. Su Group. Bukankah Liu Group yang memenangkan tender? Kenapa berubah menjadi Su Group? Apa kalian tidak salah? Pemenang tender Gu Qingyang. Benar, dari grup Su. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Surat pemenang tender, tertulis jelas di situ. Gu Qingyang. Ya, proyek Dongcheng ditandatangani pribadi oleh Pak Gu Qingyang. Bapak Gu Qingyang sudah pergi dari Liu Group. Dia bergabung dengan Su Group. Jadi pemenang tender adalah Su Group. Kita tetap terlambat selangkah. Gu Qingyang ini direkrut oleh Susu. Baru masuk Shu Group, si Raja Tender langsung memenangkannya. Kita memang tak beruntung. dapatkan Gu Qingyang, dapatkan segalanya. Liu Ruyan ini salah besar. Dia sendiri malah mengusir kartu asnya. Pertunjukan hari ini tentang perpindahan pemenang tender. Sungguh memukau. Liu Group mungkin akan bangkrut. Direktur Liu, menurutmu, mungkinkah kakak Qingyang masih dendam? Dia mencuri karena kamu memecatnya kemarin. Hasil kerja perusahaan, lalu berikan ke Su Group agar mereka menang tender. Direktur Liu, hasil jerih payah seluruh karyawan siang malam. Bagaimana kakak Qingyang bisa begitu? Gu Qingyang. Ada perlu apa? Tentu saja ada masalah. Gu Qingyang, kau benar-benar hebat. Mencuri rahasia perusahaan, memberikannya ke pesaing. Kau tak takut dipenjara seumur hidup? Memang ada yang dipenjara seumur hidup. Tapi bukan aku. Kau. Kudengar sebelumnya.
Kecelakaan di distrik Sicheng, pelaku kabur. Direktur Liu dan asisten prianya. Katanya, korbannya sampai dalam keadaan vegetatif. Liu Ruyan ini sedang menghadapi tuntutan hukum setiap saat bisa mendapat hukuman penjara. Kak Qingyang, apa kau sungguh mau berseteru dengan Direktur Liu? Dia punya membimbingmu, masa tega, mencuri hasil riset perusahaan. Untuk tender? Aku bawa proyek penelitian sendiri untuk ikut tender. Apa urusannya dengan kalian? Gu Qingyang, kau kecanduan bohong ya? Aku tahu kau tidak suka He Han. Dulu selalu sasar dia, menyisihkannya, curi jasanya. Kumaafkan karena cemburu. Takkan kutuntut pidana. Tapi proyek Dongcheng sangat krusial. Ini menyangkut laba semester 2 perusahaan dan rencana go public selanjutnya. Asal kau kembalikan dokumen tender yang menang. Akui kesalahanmu. Akan kupikirkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi. Dakwa kau mencuri rahasia perusahaan, tuntut pidana atasmu. Kalau begitu, laporkan aku sekarang. Silakan saja laporkan saya. Hanya saja, di dalamnya terdapat catatan pengembangan pribadi saya dan dokumen paten. Berkas-berkas ini cukup membuktikan formula inti proyek Dongcheng yang kami raih. Merupakan hak milik pribadi saya, bukan milik grup Liu. Sepengetahuan saya, menurut UU Perlindungan Kekayaan Intelektual, selama seseorang bekerja di perusahaan, proyek pengembangan yang diselesaikan secara mandiri. Selama tidak menggunakan sumber daya perusahaan apapun, maka kepemilikannya menjadi hak individu. Dengan kata lain, meski Anda melaporkan saya, hasilnya justru akan lebih merugikan Anda. Ini pasti palsu. Sampah apa ini? Pasti menjiplak milik kami. Jangan berani sentuh lagi. Kucabut hakmu masuk acara. Go Qingyang, kau pikir dengan merangkul investor berpengaruh, lalu bisa bangkit? Itu khayalan belaka. Saya berinvestasi pada talenta, bukan koneksi nepotisme. Direktur Liu, sepertinya, terlalu memproyeksikan pikirannya sendiri. Anda. Hari ini semakin menarik. Dua CEO wanita terkemuka di industri ini saling berhadapan di sini. Kemampuan Gu Qingyang telah disaksikan seluruh rekan sejawat, tak perlu penjelasan lagi. Hanya mereka yang terpaku pada kartu buruk, yang tak melihat kartu truf di tangannya. Sekarang, saatnya ucapkan selamat pada subgrup yang menang proyek. Hanya merokok satu batang, bisa dipecat. Sungguh aneh. Kalau ingin menuduh seseorang, pasti ada alasan. Sudah tidak cinta lagi, apapun bisa dicari-cari kesalahannya. Jadi, kamu benar-benar berniat putus total dengan Liu Ruyan? Bukan berniat, tapi harus. Tapi, kalian sudah bersama 10 tahun, bahkan sudah mau menikah. Lepas begitu saja? Kamu tega? Kalau kamu mengeluarkan banyak uang untuk beli tiket pesawat, lalu 1 jam sebelum terbang, kamu tahu, pesawat itu lepas landas, lalu jatuh. Masih mau naik pesawat itu? Mana mungkin? Hanya orang bodoh yang mau. Aku juga tidak bodoh. Sejak He Han bergabung di perusahaan, Liu Ruyan selalu melindunginya, seperti anak sendiri. Tidak peduli itu salahku atau bukan, asalkan He Han berkata, Liu Ruyan langsung menyalahkanku. Suatu kali aku pimpin tim, bekerja non-stop 24 jam. Tapi hanya karena di tangga, aku merokok, dia langsung memecatku. Prestasi menyelesaikan proyek juga diklaim sebagai milik He Han. Sisanya, kamu sudah tahu. Kurangi merokok mulai sekarang. Tidak baik untuk tenggorokan. Kamu banyak urus? Memangnya aku bukan bosmu? Oh ya? Bukannya kamu bilang, sudah cari ahli luar negeri untukku, supaya suaraku pulih? Atau, kamu ingin terus dengar suara serak seperti ini? Selama kerja di sini? Tenang. Suaramu pasti akan kupulihkan. Balas dendamu juga akan kuselesaikan. Segala yang Liu Ruyan lakukan padamu, akan kubuat dia bayar 10 kali lipat. Sudah diatur untukmu. Tim proyek independen. Gimana rasanya? Lumayan, meski kecil seperti burung gereja, organ dalamnya lengkap. Ini belum semuanya. Aku juga menyiapkan kejutan misterius untukmu. Oh. Apa yang terjadi? Pengadilan menolak.
Permohonanku terhadap Gu Qingyang, surat tuduhan, persamaan Aurora, dikembangkan secara pribadi dan jadi milik pribadinya. Aku tak bisa menuntutnya. Tampaknya kakak King yang sudah siap matang. Caranya cerdik. Hakim pun tertipu. Selama ini meremehkannya. Biasanya tidak mengerjakan hal yang benar, hanya memikirkan jalan pintas yang tidak benar. Kalau begitu, kita apakah tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya? Tentu saja ada cara. Tidak bisa menuntut secara hukum. Aku punya banyak cara untuk membuatnya jatuh. Dan juga susu itu, biarkan dia ikut turun ke neraka. Ada masalah besar, Direktur Liu. Baru saja beberapa karyawan inti RD mengundurkan diri massal. Kita sudah tak punya siapa-siapa lagi. Apa katamu? Silakan masuk. Direktur Gu. Bagaimana kalian bisa datang? Ini kejutan kan? Direktur Gu. Direktur Gu, kami semua mengikuti Anda dari lubuk hati, percaya, dan patuh pada Anda. Setelah Anda pergi, grup Liu kacau balau. Kami semua pun tidak ingin tinggal lagi. Direktur Gu, lembur bersama Anda, hari-hari mengerjakan proyek, akan kuingat seumur hidup. Benar, Direktur Gu. Lihat Anda bekerja. Bekerja tanpa henti pun penuh semangat. Bahkan udara saat lembur terasa manis. Sudah datang, maka bekerjalah dengan tenang. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Ya. 2025, produk baru segera diluncurkan. Ini kesempatan kita untuk memulai tembakan pertama. Selanjutnya, tergantung kalian. Direktur Su, tenang saja. Selama ada Direktur Gu, perang ini seberat apapun, kita pasti menang. Gu Qingyang. Pasti dia. Kalau begitu, Direktur Liu, kita harus apa sekarang? Department Day hampir lumpuh total. Peluncuran produk baru segera dimulai. Produk kita belum selesai. Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu. Jangan panik. Masih ada aku di sini. Hihan, aku dan grup Liu sepenuhnya bergantung padamu. Tenang, Direktur Liu. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Halo ayah. Ayan, kapan kamu membawa Qingyang pulang? Hari Raya Pehkun lalu, kalian tak pulang. Ibumu sudah beberapa kali menyebutnya. Ayah, kami sangat sibuk akhir-akhir ini. Ada proyek perusahaan. Proyek itu penting, tapi keluarga lebih penting. Aku, kapan pernikahan kalian? Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti, orang luar berkomentar. Qingyang ini, sudah kuperhatikan. Benar-benar pemuda baik yang sulit dicari. Tak akan kau temukan orang kedua yang begitu baik padamu. Layak kau percayakan seumur hidupmu. Ayah, aku dan dia. Ayan, ayah mau serahkan usaha keluarga Liu padamu. Tapi ini hasil jerih payah seumur hidup ayah. Watakmu ceroboh dan gegabah. Kalau tidak ada Qingyang yang menjagamu, ayah tidak tenang. Ulang tahun ke 60 ayah beberapa hari lagi. Ayah sudah siapkan pesta keluarga. Bawa Qingyang pulang. Sanak saudara kita juga akan datang. Mereka ingin melihat kalian berdua. Saat semua sudah berkumpul, ayah akan umumkan secara resmi penyerahan usaha keluarga Liu lebih awal ke tanganmu. Baik. Aku akan membawanya. Tenang saja. Saya akan datang untuk Anda, mengantarkan hadiah selamat. Ada apa? Ini ayah Liu Ruyan. Dia mengundang saya ke jamuan keluarga. Kamu akan pergi? Dulu saat mendirikan grup Liu, pada saat saya paling sulit, Direktur Liu pernah meminjamkan saya sejumlah uang membantu grup Liu melewati krisis keuangan. Bagaimanapun, dengan Liu Ruyan, permusuhan seberapa dalam. Hutang budi ini harus saya kembalikan. Pergilah. Hanya jangan lupa, yang kau hutang adalah budi, bukan hati. Direktur Su juga di saat saya paling sulit pernah menolong saya. Lalu apa yang saya hutang pada Direktur Su? Hutangmu padaku tak perlu buru-buru dilunasi. Saya ini orang yang suka, perlahan, dan perhitungan.
Satu pesan singkat saja, kau sudah datang patuh. Gu Qingyang, sudah kuduga, kau tak akan bisa bersikap keras lama. Kenapa? Tanpa susu yang menjagamu, mobil pun harus kau kendarai sendiri. Saya tak perlu dilindungi siapapun. Justru kamu sepertinya tak akan tahan dengan sandiwara yang kau mainkan sendiri. Ku peringatkan kau, nanti kalau berani, di depan ayahku, mengucapkan hal yang tak pantas, akan kubuat sampai pintu ini pun tak bisa kau lewati. Tenang saja. Saya tak berminat pada jamuan keluarga kalian, membuang-buang kata. Tapi kalau ada orang nekat mencari malu, aku pun tak bisa menghentikannya. Qingyang, lama tidak bertemu ya. Aku tahu kamu tidak melupakan si orang tua seperti aku ini. Paman, sudah lama tidak bertemu. Terima kasih Anda masih mengingat saya. Cepat duduk. Pilihan Ayan tidak buruk. Qingyang, pemuda paling berbakat yang pernah aku temui. Liu Group bisa seperti sekarang. Semua berkat dia. Ayah, jangan terlalu memujinya. Benar, beberapa tahun terakhir, Liu Group berkembang pesat. Tapi bukan cuma Qingyang yang berjasa sendirian. Ayan kamilah yang seharusnya jadi pahlawan utamanya. Memang Ayan wajah perusahaannya, tapi Qingyang adalah tulang punggung di balik semua itu. Qingyang, minum bersamaku. Ayah, Jadi ini Qingyang memang masih muda, tapi sebelumnya ku jarang melihat keluarga Anda. Apa pekerjaan keluarga? Mereka petani, tidak berbisnis. Ayan adik yang paling kami sayangi. Sejak kecil sudah dimanjakan. Kalau bicara kesetaraan sosial, Kak Qingyang, jangan-jangan kamu tipe pria kelahiran desa yang mengincar wanita kota kaya dan cantik, pencari untung. Cukup. Pahlawan tak ditanya asal-usulnya. Pemimpin hebat tak memilih latar keluarga. Menantu keluarga Liu kami tak melihat seberapa tebal harta keluarga. Hanya peduli pada kemampuan sejati. Akal budi yang baik. Aku hanya ingat. Dulu, perusahaan Liu hampir bangkrut. Qingyang lah yang menahan tekanan sendirian. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Keberanian ini. Tanggung jawab ini. Siapa yang mampu melakukannya? Kakak, walau kau berkata demikian, tapi orang luar banyak menggunjing. Mereka membicarakan keluarga kita, mencari menantu yang tinggal di keluarga istri, dan menertawakan pilihan Ayan. Pria berpenampilan menipu. Khawatir reputasi Ayan. Perkataanmu memang ada benarnya. Gu Qingyang, jangan bersikap sinis di sini. Aku tak menyebut nama. Kenapa buru-buru marah? Kalau bukan karena ketidakmampuanmu, perusahaan tak akan minta. Hihan bantu. Atas dasar apa kau mengejeknya? Ayan, Qingyang selama ini telah berusaha keras di perusahaan. Tak kau lihat? Bagaimana kau sebut dia tak mampu? Hihan itu, siapa dia sebenarnya? Hihan adalah asistenku. Sekarang juga jadi eksekutif perusahaan. Dia pekerja keras dan ambisius. Lebih baik dari Yang, mengandalkan pengalaman, hanya bisa bicara tinggi. Jauh lebih unggul. Ayan, kenapa sikapmu sekarang begini? Ucapanmu tak masuk akal. Sama sekali tak serius. Aku tahu Qingyang selalu sangat menyayangimu, tapi kau tak boleh terus bertindak semena-mena. Pergi ke Qingyang, beri dia anggur. Maaf. Tak usah. Kalian berdua. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Ayah, kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Qingyang, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi antara kalian? Paman, kurasa Anda berhak tahu kebenaran. Saya bisa datang malam ini, semuanya demi membalas budi Anda dulu. Hubungan saya dengan grup Liu dan Liu Ruyan sudah tidak ada lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa King Yang bisa bilang begitu? Saya. King Yang, aku tahu kau selalu sangat baik dan sabar pada Ayan. Hari ini, kabulkan permintaanku. Jangan kesal dengannya. Dia manja, karena kau memanjakannya. Tapi hatinya tidak jahat. Paman, saya tidak sedang marah. Saya sudah dipecat oleh grup Liu. Hubungan saya dengan Liu Ruyan juga sudah berakhir. Diam kau. Dipecat? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini benar? Kau memecat Gu Qingyang? Ayah, bukan seperti yang kau pikirkan. Ini semua untuk kebaikan perusahaan. Dasar kurang ajar. Hei, Liu tua, tenang, jangan emosi. Apa hakmu memecat Gu Qingyang? Apa kau pikir? Sekarang, setelah jadi direktur utama, kau hebat sendiri? Tahukah kau posisi ini? Sengaja Qingyang berikan padamu. Ayah, kenapa aku tak berhak? Tahukah kau apa yang dia lakukan pada Hehan di kantor? Dia ngapain? Hihan, asistenmu itu? Kau pecat Gu Qingyang cuma demi dia. Benar kan? Ayah, jangan salah sangka. Hehan, sungguh melakukan semuanya dengan baik. Tak kalah dari Gu Qingyang. Anak hijau. Mana bisa dibandingkan dengan Qingyang? Matamu tertutup lem. Atau hatimu ditelan lemak babi. Ayah, Qingyang, keluarga Liu telah bersalah padamu. Ayan, kau secara sukarela menolak. Keberuntungan keluarga Liu. Hadirin sekalian, saya umumkan mulai hari ini, urusan grup Liu tak akan saya urus lagi. Bisnis lain grup tetap akan saya dan ibumu yang kelola. Karena Nau keras kepala, tanggung sendiri akibatnya. ayah. Ayah, Gu Qingyang, berdiri. Sekarang puas? Ayahku bilang ke seluruh keluarga, dia takkan urus perusahaan Liu lagi dan akan sita semua aset keluarga kami. Sudah lama kamu ingin lihat saya terdesak begini. Ini jalan pilihanmu sendiri. Siapa yang bisa kamu salahkan? Apa sikap bicara kamu ini? Ayan, kamu terlalu lembut hati, makanya dia semena-mena padamu. Dia cuma anak miskin, bisa mendaki tangga, jadi orang penting, harusnya berterima kasih padamu. Menurut saya, Paman sudah pikun. Ayan benar memecatnya. Orang seperti dia tidak pantas. Jadi, wakil presiden perusahaan Liu tidak pantas di posisi itu. Pantas dipecat. Minggir. Sangat penting. Masa masih kira dirinya wakil presiden? Dibuang tuannya, orang malang itu. Pak Gu, kebetulan sekali ya. Wah, kebetulan. Tak menyangka kau di sini. Direktur Gu. Saya dengar proyek Chengdu itu, hasil kerja Anda. Ada pesanan besar di sana. Mau mengundang Anda bergabung. Apakah kita bisa bahas kerja sama? Direktur Gu, terus terang. Kalau mau bergabung, perusahaan gandakan gaji tahunan. Saham bisa dinego. Ini, kenapa Gu Qingyang begitu diminati? Dia cuma orang tersingkir. Kenapa? Datangnya cukup cepat. Tentu. Maaf, kalian sudah tidak punya kesempatan. Dia sudah jadi bagian tim saya. Orang perusahaan Shu. Hanya masuk, tidak keluar. Hello, Direktur Liu buruk. Produk baru yang dikembangkan, bahan bakunya rusak. Cepat kembali lihat. apa katamu? Orang tak berguna, sekelompok orang tak berguna, bahan baku saja bisa keliru. Direktur He, bukan operasi kami. Ada masalah. Formulasinya yang bermasalah. Formula.
Bagaimana formula bisa salah? Bukankah itu Gu Qingyang yang ditinggalkan sebelumnya? Masih kurang yang terakhir, perlu tambah pengawet. Tapi perbandingan kunci, hanya Direktur Gu yang tahu, tak bisa meraciknya. Ya, kurang langkah ini, bahan baku rusak, seluruh batch harus dibuang. Tanpa Gu Qingyang, produk tidak bisa diproduksi. Benarkah? Waktunya tidak cukup. Peluncuran produk baru besok lusa. Kita tak bisa buat ulang. Direktur He tak bisa sediakan produk baru. Kita bahkan tak bisa ikut peluncuran. Bagaimana? Bagaimana? Bukankah kau bilang semuanya dalam kendalimu? Ini yang kau janjikan. Katanya aman. Siapa yang bisa jelasin ke saya apa yang terjadi? Ayan, aku juga tak menyangka Gu Qingyang bisa mencemari bahan baku. Apa maksudmu? Ayan, saya sudah periksa rekaman CCTV. Seseorang menyusup ke sini di malam hari, menyentuh bahan baku. Selain Gu Qingyang, siapa lagi? Maksudmu, dia sengaja melakukan sabotase? Selain dia, tidak ada yang punya motif ini. Dia dendam karena kamu pecat dia, menyimpan dendam. Dia rencanakan balas dendam. Dia harap di acara peluncuran, lihat perusahaan Liu dipermalukan. Dia sudah bergabung dengan perusahaan Su. Asalkan perusahaan Liu gagal di acara peluncuran, maka perusahaan Su akan menonjol di acara itu. Gu Qingyang. Sungguh baik. Direktur Liu, tenang saja, bahan baku ini kami kembangkan susah payah bersama tim. Saya tak akan tinggal diam. Melihatnya terbuang sia-sia. Hari ini saya selesaikan masalah ini. Produk baru akan lancar diproduksi. Hihan, saya dan perusahaan Liu mengandalkanmu. Ambil pengawetnya. Tapi, Direktur He, rasio pastinya tidak tahu kalau sembarangan tambah bisa terjadi masalah besar. Takut apa? Komponen ini tak pengaruhi efek utama produk. Hanya saja rentang keamanannya menjadi lebih sempit. Tapi kalau kebanyakan, iritasinya terlalu kuat, Asalkan hasilnya cukup memukau, efek samping kecil. Takut apa? Pokoknya bertahan sampai acara peluncuran selesai, kita menang. Lagi pula, komponen ini bermasalah. Kurang dari 1,10 ribu. Hanya orang kepala batu seperti Gu Qingyang yang peduli pada kemungkinan 1/10.000 itu. Dia selalu kejar rasio komposisi. Tepat hingga 8 digit di belakang koma. Tapi, kalau ada masalah, ini produk perawatan kulit. Kalau bermasalah, itu sudah jadi insiden. Sudah saya bilang tidak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah, saya yang tanggung. Diam saja. Mengerti? Saya akan bertaruh. Bertaruh apakah langit akan berpihak pada saya. Semuanya, peluncuran produk baru tinggal 3 hari lagi. Kita harus pastikan Years of Glamour diluncurkan dengan sempurna. Bagaimana? Semuanya lancar, tinggal satu langkah terakhir. Memasukkan faktor stabil aktif, rasio kuncinya. Kami sudah mengukurnya, kami jamin kesalahannya tak lebih dari 1/1000. Aku tahu Anda pasti bisa. Direktur Su, tenang. Dengan algoritma Direktur Gu ini, rasio yang dihitung, efektivitasnya dibanding di pasaran, untuk bahan sejenis, setidaknya 10 kali lebih aman. Baik, ingat. Kita harus menang, boleh lambat, tapi jangan sampai membahayakan kulit pengguna. Hasil penting, tapi keamanan utama. Algoritma Direktur Gu menjamin nol risiko dan nol efek samping. Tapi pas diluncurkan, pasar heboh. Aku buruan siapin 2 kotak buat adik. Produk untuk keluarga pasti berkualitas. Benar? Direktur Su, percaya, kami lembur, tak pernah bertengkar. Suasana ini lebih baik dari perusahaan Liu. Ini berkat pemimpin andal. Bukan semata jasaku. Semua sudah bekerja keras. Direktur Gu, kehadiranmu keberuntungan bagi kami. Perasaan tenang saat membuat produk. Sungguh luar biasa. Selesai. Sukses.
Semua sudah kerja keras. Istirahat 2 hari. Dengan gaji 3 kali lipat. Aku yang menjamin. Bahkan, ada bonus proyek dan bagi hasil. Tenang, perusahaan Su takkan mengecewakan kontributor. Akhirnya, bisa tidur semalaman penuh. Pak Gu, jangan terlalu rindu kami ya. Pulanglah dan istirahatlah yang nyenyak. Jangan seperti kemarin, sampai tertidur sambil berdiri. Tenang saja, kali ini tidur sampai bangun sendiri. Proyeknya akhirnya selesai. Beberapa hari ini, aku hampir tidak pernah tidur. Sukses sempurna. Entahlah, Pak Gu berkenan hadir, merayakan bersama? Lain kali saja. Sekarang ini, aku harus segera mencari tempat tinggal. Beberapa hari ini, aku tidur terus di kantor. Begitu proyek selesai, baru sadar kalau aku tidak punya tempat untuk menginap. Kamu tentu saja bisa tinggal di rumahku. Rumah Anda? Ini tidak pantas. Kamu datang ke kota asing ini hanya untukku, sendirian. Lagi pula, sebagai bosmu, aku bertanggung jawab atas keselamatanmu. Masuk akal kan? Selain itu, sofa di ruang tamu rumahku jauh lebih nyaman daripada sofa di kantor. Kalau begitu, tak usah aku menolak lagi. Untuk kelahiran Golden Years. Dan juga untuk awal yang baru. Biar aku coba. Kamu yakin mau sekarang? Lihat hasil olesan tanganmu sendiri. Apakah efeknya akan berlipat ganda? Kamu masih ingat? Pertemuan pertama kita. Kamu wakili perusahaan Liu, kamu hadir di forum industri. Saat itu, semua orang, semuanya memuji Liu Ruyan, tak ada yang perhatikanmu. Tapi aku justru tahu. Kamu cepat atau lambat suatu hari nanti, bisa berdiri di puncak. Aku tulis catatan kecil untukmu. Ingat? Gu Qingyang, kau cepat atau lambat akan mencariku. Aku menantimu. Rencanamu, aku dibandingkan kamu, pacar perempuanmu lebih memahaminya. Gu Qingyang, aku sudah lama sangat menyukaimu. Kau benar-benar tidak punya kelas. Seandainya aku tahu, kau dan Liu Ruyan, orang tidak berguna, terlibat begitu lama. Dulu seharusnya aku tidak ragu. Langsung merebutmu saja. Sekarang pun tidak terlambat. Kamu bilang, apakah itu artinya seperti yang kumaksud? Bangun. Bagaimana? Puas semalam? Kamu sengaja, kan? Mulai dari pesta perayaan. Kalau tidak, aku suka kamu. Sudah kukatakan, baru semalam kamu percaya. Sebenarnya, sejak hari itu kamu turun dari langit saat menghentikan mobil polisi. Aku langsung percaya. Kamu tidak boleh kabur, aku ingin bersamamu.
jalin kasih, menikah, punya anak, Kamu adalah bosku. Kemana aku bisa kabur? berani kabur, pengecut. Aku tidak akan peduli padamu selamanya. Ada apa? Pengembangan produk baru, Grup Liushi, sudah selesai dan diimplementasikan. Diluncurkan bersamaan produk kami. Gerakan mereka sangat cepat sekali. Secara logis, seharusnya tidak mungkin. Kecuali, mereka pakai hasil penelitianmu sebelumnya untuk lanjutkan pengembangan. Formula itu memang tidak bermasalah. Tapi kekurangan tahap akhir proporsi krusial. Hampir sama dengan sampah. Yang dikhawatirkan, ada yang berani bertaruh dengan taruhan nyawa. Untuk yang ingin cepat sukses, tanpa pertimbangan, mungkin hanya jalan pintas yang terlihat. Mereka tak pernah pikirkan risikonya. Kalau begitu, biarkan mereka menggali kuburannya sendiri. Bersiaplah, kita pergi. Untuk apa? Hadiri pesta koktail. Mengacaukan situasi. Saya percaya produk baru, Liu, Cahaya Bulan, sebagai inovasi lintas generasi, pasti jadi sensasi. Menetapkan standar baru di industri. Hasil tes klinis sudah keluar. 7 hari sudah kelihatan hasil. Di pasaran, jarang ada produk sejenis yang mampu tunjukkan hasil secepat itu. Tapi kami berhasil. Prestasi ini tak lepas dari pahlawan di samping saya ini. Formula cahaya bulan saya racik sendiri. Dari konsep awal sampai uji klinis, saya tangani langsung. Bisa dibilang, ini hadiah saya untuk setiap perempuan yang ingin tampil cantik. Saya yakin dengan produk kami, efektivitasnya luar biasa, semua sudah lihat. Dana begitu tersedia, saya jamin pada semua, dalam 3 bulan. Cahaya Bulan akan jadi produk pemutih terbaik tahun ini. Malam ini saya datang untuk bertanya, siapa di antara Anda yang mau investasi di perusahaan Liu? Tapi, persaingan pasar sekarang sangat ketat. Apa perusahaan Liu yakin sekali? Direktur Liu, kami ini pedagang, harus lihat ROI. Bisa jamin, setelah kami suntik dana, pasti dapat imbal hasil besar. Semua tak perlu khawatir. Lo, ada keluarga Shu. Dan Gu Qingyang. Kenapa kalian datang? Apa urusan Tuan Liu datang ke sini? Kami datang untuk urusan yang sama. Kak Qingyang, jujur saja, produk baru grup Liu di bawah saya telah berhasil dikembangkan. Kami baru rekrut banyak investor. Kalau kalian datang sekarang, apakah untuk memakan sisa-sisa yang tidak berguna? Kebetulan, produk baru grup Sukami telah berhasil dikembangkan. Kalian pasti kerja lembur. Buat selesaikan kan? Baru gabung grup Su, langsung luncurkan produk baru. Mau membohongi siapa? Produk cacat dadakanmu. Berani bandingin sama grup Liu? Siapa yang cacat? Kalian akan segera tahu. Gu Qingyang, jangan kira aku tak paham. Ada makna tersirat dalam ucapanmu. Produk cacat? Perbuatan penuh dendam. Seperti ini bisa ditolerir? Ku beritahu kamu, jangan mimpi. Omong kosong apalagi nih? Kak Qingyang, di seluruh perusahaan, hanya kamu dan Tuan Liu punya wewenang manajemen inti tertinggi. Baru kamu pergi, bahan baku perusahaan langsung bermasalah. Kami wajar curiga. Kau sengaja mengirim orang hancurkan persediaan kami. Tuan Liu, bisa berhenti serang anak buahku dengan kasar? Sangat mengganggu. Kamu sembarang tuduh. Ada buktinya? Xiao Han punya bukti rekaman. Tidak perlu banyak bicara lagi. Aku akan menunggu surat pengacara kalian. Udah bicara sejauh ini? Berani tidak bertarung langsung dengan grup Liu? Oh. Bagaimana Bapak Liu ingin bertaruh? Peluncuran produk baru besok. Siapa yang penjualannya nomor 1 dialah pemenangnya. Kalau perusahaan Liu menang, perusahaan Shu akan mengumumkan mundur dari pasar tanpa syarat. Dan juga harus mengumumkan ke publik. Perusahaan Shu bergabung dengan perusahaan Liu. Dan kau, Gu Qingyang. Aku ingin kau secara terbuka
memberi permintaan maaf sambil berlutut padaku dan Hehan, serta mundur selamanya dari industri kosmetik. Baik. Kalau perusahaan Su kalah, perusahaan Su akan menjadi milik perusahaan Liu. Aku, Susu, siap menerima kekalahan. Akan kuserahkan dengan lega. Tapi kalau perusahaan Liu yang kalah, aku ingin kau kembalikan perusahaan Liu pada Gu Qingyang, ganti nama perusahaan Liu jadi perusahaan Gu. Dan juga, aku ingin kau, Liu Ruyan, langsung minta maaf pada Gu Qingyang sambil menundukkan kepala. Kenapa? Bapak Liu takut. Kalau takut berarti kalian hanya bisa begitu saja? Tantangan ini aku terima. Peluncuran produk besok, aku tunggu lihat kalian mengaku kalah di depan umum. Direktur Su, Gu Qingyang yang seperti sampah yang kusingkirkan ini, kau malah menganggapnya harta karun. Kau akan menyesali kebutaanmu dan membayar konsekuensinya. Yang buta, mungkin orang lain. Sayang, ayo pergi. Apa? Sayang? Sayang? Kamu dan dia bermasalah apa? Ada masalah? Tuan Shu, di industri ini, reputasimu termasuk yang teratas, bukan? Orang seperti Gu Qingyang, sudah kubuang, kau pungut, kok malah dipakai bangga? Barang bekas. Perkataan Nyonya Liu ini menarik. Hanya saja, seseorang yang berselingkuh menilai orang lain. Apakah pantas? Jangan sok suci di sini. Gu Qingyang, bukankah juga merangkul kaki Tuan Su? Tuan Gu, memang selalu jago naik jabatan lewat wanita. Ternyata, menjadi pemakan nasi basi adalah keahlian profesional Tuan Gu sekarang. Nyonya Liu memang selalu suka merendahkan orang. Gu Qingyang, kalau dulu bukan karena aku, kau tak akan punya hak berdiri di sini hari ini. Kalau kau punya rasa terima kasih, seharusnya bersujud dan berterima kasih padaku di depan umum. Heran, kenapa kau tidak patuh? Bahkan di penjara, bantuan kecil saja tak mau menolong. Rupanya sudah dapat bos baru, jadi sok kuat. Liu Ruyan, aku pasti akan membuatmu menyesali perkataanmu hari ini. Aku sangat menantikan datangnya hari itu. Karena taruhannya sudah ditetapkan, mari kita temui di konferensi pers. Aneh, kenapa hatiku tidak nyaman? Para tamu undangan, teman-teman media, selamat datang di acara yang paling dinantikan tahun ini, peluncuran produk baru. Diluncurkan hari ini, karya dua raksasa industri yang terbaik, yaitu White Moonlight dari grup Liu dan Golden Age dari grup Su. Tersembunyi dikenal dengan pemutihannya yang ekstrem, janji hasil instan. Golden Age, fokus perawatan anti penuaan, tekankan keamanan dan efek jangka panjang. Kedua produk ini akan kompetisi penjualan 3 jam ke depan. Kompetisi penjualan real time, langsung di layar besar, dan diperbarui langsung. Hasil semalam. Promosinya berlebihan, promosi ini berlebihan. Gui, ICTV bakal viral. Pemutih mudah iritasi. Risikonya tinggi. Produk anti penuaan grup Su lebih aman. Apalagi didukung Gu Qingyang. Jangan diremehkan. Bos, menurutmu? Kemampuan Gu Qingyang sudah terbukti. Tapi konsumen mana peduli sama Gu Qingyang? Cuma tertarik promosi heboh. Janji hasil semalam ini bisa membuat konsumen langsung tergoda. Kalau gitu, White Moonlight pasti menang. Selanjutnya, mari sambut kedua perwakilan, Presiden Liu Ruyan dan Presiden Susu, untuk pidato mereka. Saudara-saudara media, pelanggan yang terkasih, produk baru kami, White Moonlight, karya paling terobosan dalam sejarah R&D Group Liu, hasil dijamin semalam. Ini bukan sekadar slogan, melainkan fakta. Orang di samping saya ini adalah penemu White Moonlight. Dia sendiri memimpin tim untuk menembus batas teknologi pemutih kulit terdepan di dunia. Saya berani mengatakan, tidak ada yang lebih memahami pemutihan kulit selain Grup Liu. Setelah hari ini, White Moonlight akan jadi standar baru industri. Grup Liu akan selamanya berdiri di puncak. Terima kasih. Terima kasih, rekan media. Golden Years kami tidak memiliki slogan yang nyaring, yang ada hanyalah teknologi paling andal dan standar keamanan paling ketat.
Kami tak bisa jamin hasil semalam, tapi kami bisa temani jangka panjang. Setiap tetes esens adalah akumulasi waktu dan teknologi. Anti penuaan, perbaikan, aman, efek tahan lama. Yang pilih kami, tak perlu ambil risiko, karena saya percaya kecantikan, bukan perjudian, atas nama kesehatan, melainkan perawatan jangka panjang. Terima kasih atas pidatonya. Luar biasa dari kedua presiden. Selanjutnya, segmen paling dinantikan. Pertarungan penjualan real time. 3 jam kemudian, siapa yang akan tertawa di akhir? Tunggu dan lihat. Penghitungan penjualan dimulai sekarang. Lihat semuanya, hanya 15 menit setelah diluncurkan, White Moonlight sudah memicu demam beli massal. Penjualannya capai 300.000 unit. Antrean panjang di toko offline, sampai 3 blok jalan. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Ini lagi ramai-ramai buru, tiket konser. Teman saya mencoba sampelnya kemarin, hari ini langsung datang untuk memborong. Katanya, hasil pemakaiannya setara dengan teknologi canggih. Golden Era juga lumayan laku. Tapi kenaikannya lambat. Kami akan kalah. Pasukan yang kalah? Vase cantik cuma punya uang dan pengaruh, dengan apa lawan kami? Lewat hari ini, mereka bahkan tak sempat untuk bangkit lagi. Susu? Lihat kan? Inilah perbedaannya. Kakak Qingyang, maaf terus terang. Menunggu Golden Era penjualan naik. Khawatirnya acara peluncurannya sudah selesai duluan. Direktur Liu, baru permulaan. Umpan balik pasar butuh waktu. Lari cepat bukan berarti bisa bertahan lama. Hanya akan menyesal ketika sudah terlambat. Tunggu sampai penjualan puncak, saya ingin lihat. Apakah Direktur Su punya kemampuan untuk menepati taruhan di acara koktail? Liu Ruyan, saya harap kamu ingat, kejayaan sementara yang kamu nikmati sekarang, semua diberikan oleh Gu Qingyang. Gu Qingyang? Apa hubungannya dengan dia? Omongan apa itu? White Moonlight produk setengah jadi, ditinggalkan Gu Qingyang di grup Liu. Hihan, kamu hanya memanfaatkan karya orang lain. Sayangnya, tak ada makan siang gratis di dunia ini. Sisa-sisa makanan juga tak mudah untuk disantap. Apa katamu? Peringkat saat ini, bulan purnama unggul 200.000 set. Sisa waktu konferensi pers, 2 jam 30 menit. Pemenang belum ditentukan. Direktur Liu, perusahaan Shu selalu menjadi musuh bebuyutan kita. Apapun yang dia katakan, Anda tidak perlu mendengarnya. Luapan rasa tak puas, keluhan yang tak mau akui kekalahan. Jangan kotori telinga Anda. Perusahaan Liu akan menang telak. Produk berefek semalam ini luar biasa. Di industri, perusahaan Su, reputasinya lebih kuat, tapi pasar saat ini lebih cari efek instan. Jika benar-benar menepati taruhan, perusahaan Su bergabung dengan perusahaan Liu, ini akan mengguncang industri. Susu? Lebih baik kamu menyerah. Bergabung langsung dengan perusahaan Liu. Jangan buang waktu. Biar kekalahanmu lebih terhormat. Direktur Liu belum selesai. Sebelum akhir, pemenangnya belum pasti. Susu, sekarang kurang dari 30 menit lagi. Masih kurang 300.000 penjualan. Apa gunanya kamu? Melawan tanpa harapan? Ulasan profesional merilis laporan perbandingan efek anti penuaan masa keemasan 10 kali lebih unggul dari produk sejenis. Keamanannya jauh lebih baik. Reputasi masa keemasan masih terus meluas. Bulan purnama masa keemasan. Sayang sekali, perusahaan Liu lebih dulu mengambil inisiatif. Masa keemasan mungkin sudah terlambat. Waktunya habis. Hasil akhir dari pertempuran penjualan ini, produk White Moonlight dari grup Liu meraih gelar juara penjualan. Susu, Gu Qingyang. Sekarang kalian harus menepati taruhan, bukan? Gawat, banyak konsumen laporkan. Setelah pakai White Moonlight, alami reaksi alergi parah. Isu ini viral di internet. Permintaan pengembalian massal. Topik teratas. Apa? Tidak mungkin. Laporan terbaru, White Moonlight alergi. Picu gelombang pengembalian besar. Pengembalian toko online 20 menit. Lebih 300.000 pesanan. Terus bertambah. Direktur Liu janji cerahkan kulit semalam, tapi malah picu alergi.
Apa penjelasan kalian berdua? Direktur Liu gencar promosikan manfaat, tapi gagal sediakan jaminan keamanan dasar. Untuk perusahaan kosmetik, bukankah ini kelalaian fatal? Direktur Liu, jawab jujur, apakah White Moonlight punya risiko keamanan? Tenanglah semuanya, mungkin karena pengguna punya kondisi kulit khusus, bukan karena produknya. Drama bakar diri sendiri ini lebih seru dari perkiraanku. Karma untuk mereka baru saja dimulai. Tenang, semuanya. Mungkin masalahnya pada pengguna. Ini masalah kondisi fisik individu, bukan salah produk. Perusahaan tidak bertanggung jawab. Kami minta uang kembali, ganti rugi. Kalian klaim bisa memutihkan dalam semalam. Malah merusak wajahku dalam semalam. Kulitku sebelumnya baik-baik saja. Tak pernah ada masalah setelah pakai White Moonlight. Seluruh tubuhku ruam merah. Aku dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan ini alergi parah. Sudah kami hubungi. Korban bertambah. Kami akan gugat grup Liu secara kolektif. Minta pengembalian uang. Mohon semua tetap tenang. Grup Liu akan segera memberikan tanggapan resmi. Buktinya jelas, perlu tanggapi apa lagi? Grup Liu tak bisa membela diri. Tidak mungkin, pasti ada yang sengaja menjebak kami. Katakan, siapa yang suruh kalian datang? Membuat pernyataan menakut-nakuti? Kami semua bayar, sebagai pelanggan sungguhan. Produkmu merugikan kami. Kami minta pengembalian uang. Permisi. Berdasarkan pemeriksaan kualitas, produk grup Liu, White Moonlight, masalah proporsi berlebihan yang kritis, risiko keamanan serius, harus segera ditarik dari pasar. Semua produk harus ditarik. Proporsi kritis yang berlebihan. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Liu, aku juga kaget akan separah ini. Anda tahu dari awal proporsinya bermasalah. Direktur Liu, saya lakukan ini untuk produk baru kita. Bisa diluncurkan tepat waktu. Saya ambil risiko. Semua ini untuk Anda. Demi Liu Group. Anda telah mencelakai saya. Direktur Liu, boleh saya tanya apakah Anda akan tarik semua produk, perkiraan kerugiannya? Konon Direktur Liu pernah di pesta minum, mengucapkan deklarasi taruhan. Sekarang kecelakaan penjualan terjadi, apakah mengakui Liu Group kalah dari Su Group? Saya tidak mungkin kalah. Pertempuran besar berakhir. Su Group masa keemasan menyalip dan jadi peringkat pertama. Liu Group penarikan massal. Penjualannya tidak valid. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Diam. Semua ini karena kau. Taruhannya sudah ditetapkan, pemenangnya sudah jelas. Liu Ruyan, kau harus menepati janji sekarang. Jangan harap kalian bisa. Presiden Liu, Anda bersedia patuhi perjanjian taruhan untuk kembalikan Liu Group ke Gu Qingyang? Dalam taruhan Anda janji, minta maaf ke Gu Qingyang di depan umum. Sekarang, Anda tepati? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Data real-time di lokasi menunjukkan Golden Years urutan pertama dalam penjualan. Liu Group alami pengembalian barang besar. Sudah tidak dapat dibalikkan, pemenang dan pecundang sudah ditentukan. Liu Ruyan, kalah taruhan harus menerima kekalahan. Jangan harap. Halo? Presiden Liu cepat kembali ke perusahaan. Telepon pengaduan meledak. Presiden Direktur Zhao. Apa yang sedang kamu lakukan? Terjadi hal sebesar ini, uang yang kami investasikan menjadi sia-sia. Uangku habis semuanya. Kamu tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran. Semuanya sudah berakhir. Selesai. Liu Group. Sudah selesai. Selamat Tuan Gu, telah memenangkan pertempuran pembalasan ini. Perusahaan Liu kacau balau. Gelombang pengembalian barang tak usai. Tuan Liu juga sakit, terbaring di tempat tidur. Sekarang, He Han sedang jadi peltera presiden direktur. Berbuat jahat terlalu sering, pasti binasa sendiri. Ini karma. Jangan bahas orang lain. Hari ini, kemenangan kita. Tuan Shu benar. Ayo, Bersulang untuk diri kita sendiri. Bersulang. Pertempuran kalian dimenangkan dengan gemilang. Saya, Susu, tak pernah perlakukan orang dengan buruk. Mulai bulan depan, gaji kalian dilipat gandakan. Dan dari Liu Jin Sui Yue, bonus dan dividen, mulai jutaan. 1 juta. Hidup Tuan Su. Tuan Shu, Hadiah yang Anda berikan. sudah besar. Tapi Tuan Gu, pahlawan besar ini, bagaimana hadiahnya? Hadiah?
Tanya dia, apapun yang dia mau, bisa. Kalau begitu, Tuan Gu mau nikahi Tuan Su? Itu juga tidak apa-apa. Sudah tidak sabar, ingin melihat pasangan terkuat di industri ini menikah. Tuan Su, kapan menikah? Jangan lupa undang kami ke pestamu. Biarkan kami nikmati anggur pernikahan. Pernikahan. Tanyakan padanya. Dia berani nggak? Tuan Gu, lamar dia. Tuan Gu, jangan pengecut. Sudahlah, orang jujur seperti Tuan Gu pasti tidak berani. Bisa jadi pada akhirnya, justru Tuan Su yang melamar. Siapa bilang saya tidak berani? Tidak apa-apa, kalian jangan memaksanya. Lagi pula, dia bahkan tidak menyiapkan cincin. Aku pasti tidak akan setuju. Susu, mau nikah sama aku? Setujui. Kamu ini, kapan kamu menyiapkannya? Sudah direncanakan sejak lama. Kamu sudah benar-benar memikirkannya? Susu, aku bisa olehmu. Wanita seperti ini suka. Aku sangat beruntung. Aku Gu Qingyang memilihmu. Direktur Gu memang pandai. Kata-kata manis Direktur Gu nilai 100. Direktur Su, setujui dia. Benar. Sejak hari aku menerima teleponmu, aku tidak pernah ingin melepasmu pergi. Kamu, pria ini, aku pasti akan menikahimu. Presiden Liu, Anda siuman. Saya tidak sadar berapa lama. 3 hari penuh. Bagaimana keadaan perusahaan? Selama Anda tak sadar, Presiden He jadi direktur utama sementara. Tapi, gelombang pengembalian barang masih berlanjut. Saham perusahaan anjlok. Bank membekukan akun utama. Ganti rugi yang harus dibayar perusahaan. Paling sedikit ratusan juta. Jika tidak diselesaikan, perusahaan bisa bangkrut. Anda sebagai penanggung jawab, hukum juga harus menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai. Presiden Liu, kondisi Anda masih lemah. Bawa aku ke perusahaan. Ya, lakukan seperti kukatakan. Pindahkan semua uang perusahaan ke rekening yang kukirimkan padamu. Presiden Liu, kenapa kamu datang? Kenapa tidak di rumah sakit? Istirahat beberapa hari lagi. Uang perusahaan mau dipindah kemana? Bayar ganti rugi ke para konsumen. Kurang berapa? Kurang puluhan juta. Tapi, Presiden Liu, tenang saja. Saya sudah cari cara. Jual mobil yang kubelikan untukmu itu. Tutupi kekurangan. Jual mobil? Ayan, prosedur jual mobil sangat merepotkan. Lagi pula, itu hadiah darimu untukku. Bagaimana bisa dijual begitu saja? Hei Han, kamu nggak lihat kondisi sekarang? Perusahaan hampir bangkrut. Ayan, aku cari cara lain selamatkan perusahaan. Saat giliranmu mengorbankan sedikit, langsung tidak rela. Hei Han, kau sangat mengecewakanku. Halo Direktur Wang, saya Liu Ruyan. Perusahaan Liu kesulitan keuangan. Kami butuh bantuan Anda untuk pinjam dana. Maaf, Direktur Liu. Dana kami juga sangat terbatas. Tolong jangan mempersulit saya. Direktur Wang. Kolaborasi adalah kolaborasi, uang adalah uang. Maaf. Halo? Halo, Komisaris Lee. Dulu Anda bilang kalau ada kesulitan, saya bisa hubungi Anda. Direktur Liu, bukan tidak mau bantu, tapi perusahaan Liu kali ini sudah tak bisa diselamatkan. Bagaimana Komisaris Lee? Asal Anda mau bantu, bantu Liu melewati masa sulit. Saya janji akan balas kebaikan Anda. Halo? Halo, Komisaris Lee. Apa tujuan kedatangan Anda? Ayah, perusahaan bermasalah. Ganti rugi harus siap dalam 3 hari. Kalau tidak, saya masuk penjara. Kau masih berani datang ke sini? Ayah, aku benar-benar kehabisan akal. Perusahaan akan bangkrut. Kumohon bantu aku, bisa kan? Membantumu? Kau demi He Han, si gigolo, mengubah grup Liu berantakan begini.
Masih berani minta bantuanku? Berapa kali sudah kuperingatkan? King Yang lah yang sebenarnya bisa menyelamatkan dan membantumu. Tapi kau malah tak mau dengar. Sekarang baru sadar salah? Sudah telat. Ayah, aku sungguh tahu kesalahanku. Sekali ini saja. Nanti semua aku perhatikan sarannya. Dulu kau bertindak semaumu. Saat memecat Gu King Yang langsung. Sudah kuberitahu, mulai saat itu. Urusan grup Liu tak kusentuh lagi. Situasi sekarang. Semua akibat ulahmu. Tak ada yang bisa menolongmu. Tidak? Ayah, hanya ayah yang bisa menolong. Bisa gadaikan aset grup Liu ke bank? Apa katamu? Anakku, kau sampai tega mengusulkan menggadaikan pusaka keluarga untuk tutup lubang kesalahanmu? Lupakan saja. Ayah, aku ini putrimu sendiri. Tegakkah lihat berakhir begini? Ayah ingin kubunuh diri? Ayan, kesalahan sendiri harus ditanggung. Ini takdirmu. Ayah, Kau harus belajar dewasa. Sudah waktunya kau hadapi masalahmu sendiri. Kali ini, masalah buatanmu harus kau tanggung sendiri. ayah. Mereka. Ini untuk menggantikan yang kemarin. Kemarin terlalu terburu-buru. Nah, ini baru lebih baik. Orangnya lebih cantik daripada bunganya. Gu King Yang. Liu Ruyan. King Yang. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kumohon, pinjamkan aku sejumlah uang. Cukup beberapa puluh juta saja. King Yang, setelah kamu bantu aku lunasi uang ganti rugi ini, kita akan menikah. Apa yang membuatmu berpikir? Aku akan membantumu melunasi utang? Aku adalah tunanganmu. Kamu tidak ingat? Kita sebentar lagi akan menikah. Jika aku saat ini masuk penjara, bagaimana denganmu? Kurasa, aku akan mengadakan perayaan yang meriah. Jangan bercanda denganku. Aku tahu semua ini kesalahanku sebelumnya. Kumohon, pertimbangkanlah. Hubungan kita sudah lebih dari 10 tahun. Tolonglah aku kali ini saja. Sekali berkhianat, selamanya takkan dipercaya. Liu Ruyan, kita sudah selesai. Permisi. King Yang, kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. King Yang pasti, karena wanita licik, dia menolak membantuku. Menggoda tunangan orang lain, tak tahu malu, perusak hubungan. Sebelum menuduh orang lain, mengapa tidak membantumu? Ingat-ingat baik-baik, apa saja yang pernah kau lakukan? Kau tak pantas bersama Gu King Yang, apalagi pantas menerima belas kasihan dan bantuannya. Ayo pergi. Kukira hatinya akan luluh. Sedikit saja, tapi tidak. Dia benar-benar tak punya belas kasihan. Nona, mau tambah segelas lagi? Ayo, yang paling keras. Apa sebenarnya kesalahan yang telah kulakukan? Mengapa? Mengapa bisa sampai pada titik ini sekarang? Keluarga Liu adalah kebanggaanku yang terbesar. Tapi kini, semua orang malah menertawakanku. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Wajahmu sangat halus dibanding Liu Ruyan. Wanita tua itu jauh lebih baik. Jahat. Ihan, He Xiao, kapan sebenarnya kau akan meninggalkannya? Apa buru-buru? Perempuan tua itu bodoh tapi kaya. Aku harus mendapat keuntungan darinya untuk menghidupi kalian. Benar kan? Sayang, bicaranya lebih merdu daripada nyanyian. Setelah aku kosongkan perusahaannya yang bangkrut dan ambil uang terakhir, kita akan bersenang-senang untuk sementara. Bagaimana? Setuju? baik.
Baik, kami tunggu kabar dari He Xiao. He Xiao, perusahaan Liu itu hampir bangkrut. Kudengar, mereka punya banyak utang. Bagaimana kau masih bisa dapat uang? Pernah dengar? Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda? Ini berkat Gu Qingyang membuat pembukuan perusahaan Liu terlihat sangat bagus. Di atas kertas, arus kas berjumlah sekitar 2 hingga 300 juta. Aku sudah mengatur untuk pindahkan semua uang ini rekening pribadiku. Begitu perusahaan Liu bangkrut dan Liu Ruyan masuk penjara, aku akan membawa uang ini dan pergi diam-diam. Tuan He, kamu benar-benar kejam. Hao Sui dan Liu Ruyan itu juga pernah menjadi kekasih. Mereka yang pernah berbagi ranjang, kamu hanya bisa menatap, melihatnya, karena tak mampu membayar denda di penjara. Mulutmu sungguh manis. Masih bilang mantan kekasih. Aku kira setelah mengalahkan wanita bodoh itu, lalu mengusir Gu Qingyang, seluruh perusahaan ini akan jadi milikku. Tapi siapa sangka muncul masalah sial begini. Perusahaan bangkrut. Aku ambil sedikit uang. Kenapa? Itu kan hasil jerih payahku. Aduh, perkataan Tuan He terlalu kejam. Aku hanya mengambil kembali hak milikku sendiri. Soal dia, dari awal sampai akhir cuma bahan tertawaan. Kalau mau salahkan, salahkan saja kebodohannya. Jangan tuding aku. Bukan salah Tuan He. Dia tak berpikir. Dia juga tak merenung. Tuan He, muda tampan. Mana tertarik wanita tua itu? Benar, seperti nenek memetik bunga. Aku kasihan pada Tuan He. Mau jual mobilku untuk tutup lubang? Huh. Ayan, kenapa kamu datang begitu pagi? Aku malah berencana menjemput. Tidak perlu. Tidak nyaman. Ayan, apa yang tidak nyaman dari ini? Mobil yang kuberi padamu itu sudah kujual. Apa? Perusahaan bermasalah, butuh dana operasional. Kamu keberatan? Keberatan apa yang bisa kusampaikan? Hanya saja, jual mobil ini tak selesaikan masalah. Ini cuma obati gejala, bukan akarnya? Benar. Aku sedang mencari cara untuk menyelesaikan akar masalahnya. Sudahlah. Turun, kerjakan tugasmu. Kalau begitu. Baik. Aku turun dulu. Memantau layanan purna jual. Hei Han. Semalam ku dengar langsung. Setiap ucapanmu bagai pisau di hati. Rupanya kau buat aku berputar-putar. Bodoh hingga kini. Perhitungan ini akan kutagih satu persatu sampai lunas. Presdir Liu, hal yang Bapak minta saya selidiki, sudah saya perjelas semua. White Moonlight dikembangkan saat Presdirku masih menjabat sebagai produk setengah jadi. Presdir He tidak mengembangkan produk baru. Sebaliknya, langsung pakai temuan Presdirku. Apalagi, tanpa formula kunci, di sembarangan menambah bahan. Pengguna alami reaksi alergi massal. Liu Ruyan, saya harap kau ingat kejayaan sementaramu saat ini. Semula pemberian Gu Qingyang. Gu Qingyang? Apa hubungannya dengan dia? Apa yang kau bicarakan? White Moonlight adalah proyek. Setengah jadi peninggalan Gu Qingyang di grup Liu. Hihan hanya memanfaatkan hasil kerja orang. Sayangnya, tak ada makan siang gratis. Makanan sisa pun tak mudah disantap.
Baik. Bagus. Ada lagi? Masih ada. Ini rekaman CCTV Presdirgu kerja tanpa henti 24 jam. Proyek ini dikerjakan Presdirgu. Presdir He malah bahkan tak muncul sama sekali. Perkataannya dulu ternyata benar semua. Ayan, saya dan tim begadang semalaman menunggu penandatanganan kontrak. Menunggu, saya lelah. Jadi saya merokok sebentar. Saya bahkan sengaja ke tangga darurat. Kita berdua tahu, kontrak ini menentukan hidup mati perusahaan. Saya nyaris meregang nyawa untuk mendapatkannya. Tanpa saya, proyek ini mustahil terwujud. Sekarang, hanya karena sebatang rokok, kamu memecat saya. Gu Qingyang ternyata benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk perusahaan. Apa yang kulakukan selama ini? Aku malah memecatnya. Bapak Liu, bagian keuangan sudah selesai diperiksa. Silakan lihat ini. Ini catatan aliran uang yang digunakan tidak sah oleh Bapak He. Uang ditransfer ke rekening pribadinya. Lainnya mengalir ke perusahaan atas namanya. Perkiraan awalnya setidaknya 200 juta yuan. Dia benar-benar berniat menguras habis keluarga Liu. Aku malah menyerahkan seluruh harta keluarga kepada seorang serigala berbulu domba. Cadangkan semua data bukti. Buat laporan resmi, serahkan ke polisi. Kasus kabur setelah menabrak itu, selesaikan sekaligus. Merebut harta dan menghilangkan nyawa. Dua kejahatan ini cukup membuatnya makan tahanan seumur hidup. Lai Chai? Yan, mau makan siang apa? Dekat sini ada tempat baru. Ini, apa yang terjadi? Hihan, kau salah gunakan dana perusahaan. Kau palsukan laporan keuangan. Kau dirikan perusahaan bodong diam-diam. Kau alihkan uang negara. Dan kau juga diduga melakukan hit and run. Aku sudah serahkan bukti ke polisi. Apa yang kau bicarakan? Kau gila. Aku ini. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Bahkan, kau sama sekali bukan manusia. Karena kau bahkan lebih buruk dari binatang. Tuan Hehan, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Perempuan tua bangka. Berani kau menjerumuskanku. Tunggu nasibmu nanti. Kau kira aku tak punya bukti? Akan kutarik kau ke liang kubur bersamaku. Direktur Liu, hari ini Direktur Gu sepertinya akan menikah. Apa katamu? Dia akan menikah dengan Susu. Qingyang, apa aku tidak sedang bermimpi? Semua ini nyata, bukan mimpi. Aku akhirnya akan menikahimu. Kamu tahu tidak? Hari ini sudah terlalu lama kutunggu. Aku tahu. Semuanya sudah siap. Kamu segera bisa menjadi istriku. Kami berpacaran 10 tahun. Tapi pengantinnya bukan aku. Ini salahku. Aku yang menghancurkan hubungan kita. Salah percaya satu orang. Kehilangan seumur hidup. Direktur Liu, lagi pula, kamu dan Direktur Gu punya hubungan 10 tahun. Mau coba? Minta maaf ke Direktur Gu. Aku yakin Direktur Gu sangat mencintaimu. Dia akan memaafkanmu. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Kamu benar. Aku akan beritahu dia yang sebenarnya. Temu dia untuk minta maaf. Aku akui kesalahanku padanya. Aku akan membuatnya memaafkanku. Sekarang, mari kita sambut pasangan pengantin baru, Gu Qingyang and Susu. Sudah siap? Lebih siap dari sebelumnya. Direktur Su cantik sekali, persis seperti bidadari turun dari langit. Direktur Gu juga tampan luar biasa.
Mereka sangat cocok. Aku rela lajang seumur hidup, asalkan mereka tak pernah berpisah. Selanjutnya, mempelai pria dan wanita saling mengucapkan janji. Dulu aku tak punya apa-apa, dihina dan direndahkan orang. Kaulah yang mengangkatku seperti harta berharga, jagaku dengan kasih. Aku bukan pria sempurna. Tapi ku berjanji padamu, di setiap detik kebersamaan kita nanti, akan kujaga dirimu, ku temani langkahmu, ku support mimpimu. Gu Qingyang, kaulah segalanya. Ucapan ini kerap aku sampaikan, tapi sungguh sudah lama kusukai dirimu. Mimpi diam-diam mencintaimu ini, akhirnya menjadi kenyataan. Selanjutnya, mempelai pria akan memakaikan cincin janji untuk mempelai wanita. Qingyang, kamu tidak boleh menikahinya. Gu Qingyang, jangan menikahinya. Qingyang, aku salah. Aku terlalu semena-mena. Aku ditipu oleh He Han, tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Aku serahkan He Han, sudah kumasukkan ke penjara. Aku tak mau apa-apa lagi. Aku hanya mohon padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Mari mulai dari awal lagi. Qingyang, aku benar-benar mencintaimu. Aku rela berikan segalanya kepadamu. Jangan nikah, boleh tak? Antara kita, tidak perlu membicarakan ini. Aku yang salah menilai. Qingyang, aku ditipu oleh He Han. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Aku bisa memberimu kompensasi. Aku bisa abaikan segalanya untuk mencintaimu. Kembali ya. Kenapa kamu berpikir antara kita telah terjadi banyak hal? Kamu butuh satu maaf. Aku bisa anggap seperti tak pernah terjadi. Lalu berbaikan denganmu seperti semula. Liu Ruyan, apakah aku orang yang sangat hina? Bukan, Qingyang. Aku masih mencintaimu. Aku akan bilang untuk terakhir kali. Selesai. Kuharap mulai sekarang kamu tidak akan lagi muncul dalam hidupku. Agar tidak mengganggu aku dan istriku. Waktuku sangat berharga. Aku takkan lagi untuk seorang orang yang tak layak membuang satu detik pun. Sekarang, silahkan kamu pergi. Qingyang, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan bisa bertahan hidup. Liu Ruyan, aku selalu mengira kamu punya harga diri. Perempuan yang tahu batas. Mengapa menyusahkan dirimu sendiri? Memalukan sekali, tahukah? Minggu lalu, kami baru kembali dari luar negeri untuk menemui dokter memeriksa tenggorokan. Baru sekarang dipastikan, tidak akan ada komplikasi. Kamu tidak akan lupa bagaimana kamu membuat Gu Qingyang menanggung hukuman untuk He Han. Memberi obat dengan sengaja, sampai kehilangan suara kan? Aku. Kamu tidak ingat. Tetapi aku ingat bagaimana kamu, demi kekasih gelapmu, menjebak tunanganmu sendiri. Kamu berkali-kali memihak He Han, menjebak Gu Qingyang, berkali-kali menginjak harga dirinya, dan cintanya padamu. Lukamu padanya tak pernah sekalipun karena dorongan sesaat, melainkan kebiasaanmu, ketidakpedulian dan keegoisan. Beberapa kesalahan, bukan dengan ucapan maaf, bisa dimaafkan, bukan dengan aku mencintaimu, bisa hapus. Beberapa orang, sekali terlewatkan, tak akan ada lagi. Lanjutkan pernikahannya. Sambutlah mempelai pria dan wanita. Lanjutkan penukaran cincin. Qingyang, Su, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Mari kita bersama-sama mendoakan. Semoga pasangan baru ini bersatu selamanya. Semoga bahagia selamanya. aku benar-benar kehilangan dia. Hilang. Semuanya hilang. Qingyang. Gu Qingyang, sudah selesai belum? Ayo. Putri, silakan makan.
Kontrak ini tidak akan kami tanda tangani. King Yang, kontrak ini sangat penting bagi kami. Serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Ah, Yan, kamu yang ingin kujaga seumur hidup. King Yang, Ah, Yan. Setelah kesibukan ini usai, kita akan menikah. Halo? dulu, aku begitu dekat dengan kebahagiaan. Kini, semuanya terasa begitu jauh. Ibu Liu, kami dari tim investigasi kriminal, asisten Anda, He Han, bersaksi bahwa selama masa jabatan Anda sebagai Presiden Direktur Grup Liu, terjadi pelanggaran prosedural. Mohon besok pagi datang bantu penyelidikan. Wakil Presiden Direktur, tugas kerja. Bawakan aku kopi. Serta mengawasimu menghabiskannya. Ayo. Suhunya pas. Direktur Shu. Direktur Gu, aku masih ada urusan. Aku pergi. Masuklah. Direktur Shu, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? King Yang, aku ingin bawa bulan purnama ke pasar. Tapi bulan purnama sekarang terkenal buruk. Justru aku ingin membuktikan, bulan purnama bukan produk gagal. Dia cuma disalahgunakan orang dan pernah ternodai. Aku ingin dia bisa diperhatikan lagi. Baik, aku ikuti keputusanmu. Ada satu hal lagi. Grup Liu sudah diputuskan pengadilan untuk dilikuidasi dan dilelang. Aku beli dengan harga murah. Apa? Direktur Su, kenapa mau keluarin uang buat beresin masalah orang? Aku tidak sedang membereskan masalah. Aku cuma menghargai masa lalu. Itu kan perusahaan yang kamu dirikan sendiri. Aku harus merebutnya kembali. Direktur Su, pantas disebut sang pelindung suami. Buletin khusus, Hihan, mantan karyawan grup Liu, diduga gelapkan dana, ambil alih aset perusahaan, dan lari dari lokasi kecelakaan. Atas tuduhan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hak politiknya dicabut selamanya. Liu Ruyan, mantan direktur grup Liu, keterlibatan lebih ringan. Mengakui salah, dihukum 3 tahun penjara, masa percobaan 1 tahun. Sebagai narapidana, ia kerja bakti sosial di masyarakat. Kamu dengar kabar terbaru? Gu King Yang dari grupku baru jadi orang terkaya di kota ini. Tentu, usianya belum 30. Pemuda berbakat. Dia idaman banyak wanita. Sayangnya dia menikah di usia muda. Tapi, Susu juga luar biasa. Dia CEO perempuan, cantik. Konon, mereka sudah menikah setahun lebih. Hubungan mereka harmonis. Waktu itu baca berita, mereka berdua kerja amal bersama. Tangan mereka tak pernah lepas. Iri deh. Pak Gu, Halo. Hari ini untuk saya dan istri, peringatan 1 tahun pernikahan. Saya ingin membelikannya seikat bunga. Dia menyukai bunga lili putih. Ditambah dengan sedikit baby's breath. Pak Gu, tenang. Akan saya siapkan yang tercantik untuk Anda. Terima kasih. Istri Pak Gu sangat beruntung. Saya yang beruntung. Beberapa orang. Sekali terlewat, itu berarti seumur hidup.